Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan gagasan ilmiah tentang bantuan pangan darurat dan ketahanan pangan atau gizi. Peristiwa bencana dapat terjadi karena peristiwa alam atau akibat dari tindakan manusia. Bencana alam telah melanda semua benua yang ada di dunia dalam rentan waktu antara 1994 sampai 2013. Dalam suatu kondisi bencana di mana tidak ada akses bantuan pangan lain, dan semua pengungsi bergantung pada bantuan pangan darurat atau emergency food product. Emergency food product adalah suatu produk pangan darurat yang bisa dikonsumsi secara langsung dan bisa memenuhi kebutuhan seharinya yaitu sebesar 2100 kilokalori. Ketahanan pangan terwujud apabila telah terpenuhi dua aspek sekaligus. Yang pertama, tersedianya pangan yang cukup dan merata. Yang kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan. Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan pada tingkat daerah dan nasional. Salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya yang berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan. Dari jurnal dengan judul Nutrition in the Great East Japan Earthquake Disaster, terdapat beberapa penanganan gizi yang dilakukan. Pertama, menyimpan pembekalan pangan sejak pra-bencana. Karena tingginya kejadian bencana alam di Jepang, pemerintah sudah menggaungkan warga Jepang dan rumah sakit untuk menyimpan pembekalan pangan. Kedua, pembekalan makanan saat bencana. Terdapat dua tahap. Tahap pertama kurang dari 24 jam hingga 10 hari setelah bencana. Hanya makanan bekal seperti kerupuk, roti, makanan kaleng, dan nutrisi suplemen. Suplemen didapat dari hasil kerjasama dengan salah satu industri besar penghasil nutrisi suplemen. Tahap kedua, 10 hari hingga 30 hari setelah bencana, persediaan makanan membutuhkan air panas sudah dapat diberikan, seperti oatmeal dan rebusan. Terakhir, survei gizi darurat. Pendataan fakta gizi dan status gizi pengungsi. Alat survei yang digunakan yaitu Emergency Nutrition Assessment or ENA. Alat web gratis ini memungkinkan status gizi dan penilaian fisik mudah dihitung berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Berkaca dari negara Jepang, bencana gempa bumi yang mengguncang beberapa wilayah Tokai dan pantai timur Jepang, pemerintah setempat menerapkan program bantuan kemanusiaan berupa pembekalan makanan melalui dua tahap. Tahap pertama, pemberian makanan kurang dari 24 jam selama 10 hari, seperti roti, kerupuk, makanan kaleng, dan suplemen. Tahap kedua, pemberian makanan yang membutuhkan persediaan air panas seperti oatmeal dan makanan rebusan, serta program bantuan survei gizi darurat berupa alat WIP Emergency Nutrition Assessment atau ENA. Alat yang digunakan untuk memudahkan perhitungan status gizi dan penilaian fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Inovasi ini dapat diterapkan di Indonesia mengingat masih kurangnya bantuan kemanusiaan dan survei gizi darurat terutama di daerah-daerah terpencil. Lockdown di Inggris oleh virus corona telah membuat sebagian besar penduduk rentan secara ekonomi dan memiliki permintaan bantuan makanan darurat. Inggris membuat rekomendasi untuk kapasitas pemerintah yang lebih sehat untuk bereaksi terhadap krisis ketahanan pangan, hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan sektor sukarela, terutama untuk memberi makan orang yang kurang tidur dan orang yang rentan lainnya seperti sup, layanan makanan hangat, dapur komunitas, dan program komunitas yang menyediakan makanan dan voucher supermarket bagi anak-anak. Pemerintah juga memberikan pendanaan darurat untuk program aksi sumber daya limbah yang dirancang untuk mendukung skema redistribusi makanan selama krisis. Pada layanan sektor sukarela disediakan makanan bagi orang-orang yang sulit tidur dan diberikan tempat tinggal sementara. Kaca dari negara Inggris dalam jurnal Basker Russell dalam penanganan pasal COVID-19 di mana pemerintah memberikan bantuan berupa voucher makanan dan uang saku kepada anak yang memiliki keluarga dengan penghasilan yang rendah. Di Indonesia sendiri sudah menerapkan program ini, tetapi dianggap kurang efektif karena banyak keluarga yang tidak terdata dengan baik. Adapun dari sektor sukarela yang membagikan makanan gratis kepada warga yang tidak memiliki tempat tinggal. Di Indonesia sendiri sudah banyak sektor yang menerapkan hal ini, yaitu dengan membagikan sembako kepada warga-warga setempat. Inovasi untuk Indonesia dalam penanganan pasal COVID-19 adalah memberikan fasilitas berupa tempat tinggal dan pemberian asupan makanan yang cukup kepada warga
yang rentan terkena COVID-19. Selanjutnya, banjir di negara Malaysia. Berikut merupakan 3 skenario program pangan pasca bencana. Yang pertama, segera penuhi kebutuhan pangan, merupakan pencegahan terjadinya kelaparan dengan menyediakan energi yang cukup seperti karbohidrat, protein, dan lemak dalam jangka pendek dengan menggunakan makanan siap saji. Yang kedua, keranjang makanan darurat, merupakan penyediaan bahan pangan kepada korban bencana yang tidak dievakuasi, seperti tepung, beras, buah-buahan kaleng, dan bahan pangan lainnya. Yang ketiga, masa feeding di tempat penampungan evakuasi, merupakan penyediaan makanan yang dimasak di tempat penampungan evakuasi yang disiapkan oleh pemerintah atau organisasi sukarela, seperti bayam, kentang, tahu, kacang kedelai, gula, dan telur. Berkaca dari ketiga skenario program bantuan pangan pasca bencana banjir di Malaysia, diharapkan program tersebut dapat dikembangkan di Indonesia. Karena melihat angka kejadian bencana alam yang salah satunya sering terjadi di Indonesia adalah banjir, dan Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar lahannya sebagai mata pencarian petani. Apabila terjadi banjir dapat menyebabkan kerusakan lahan dan hilangnya mata pencarian, maka terjadilah penurunan ketahanan pangan. Maka, 3 program tadi sangat cocok untuk diinovasikan di Indonesia, juga memperoleh bahan-bahan yang diberikan itu sangat mudah. Sehingga dengan adanya ketiga program tersebut dapat mengurangi dan mengatasi permasalahan pangan dan ketahanan pangan para korban.